Bulan Renungan Harian Koleksi Saya Pribadi. Silahkan menonton. Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Ingat Tuhan yang setia. Mazmur 32 Yosua pasal 4 ayat 14-24, 2 Korintus 5 ayat 6-15. Selamat hari Jumat. Penyatuan tanah dan air di Nusantara. Ibu kota Indonesia yang baru sempat dijadikan polemik karena dianggap berbau mistis. Namun kalau kita lihat kebiasaan seperti ini dilakukan oleh banyak budaya, termasuk di Israel. Ketika menyeberang sungai Yordan ada 12 batu peringatan yang menerangkan, Yosua 4 ayat 23-24, TB, sebab Tuhan, Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan, Allahmu, dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Mengingat kebesaran dan kasih Tuhan itulah yang mau diceritakan oleh bangsa Israel di sungai Yordan. Oleh karena itu pemazmur mengingatkan umat Israel. Mazmur 32:6-7, TB. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Sela mencari dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Itulah sikap hidup orang beriman yang mesti dihidupi sepanjang hidup seperti kata Paulus, 2 Korintus 5 ayat 6-8, TB. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Mari kita senantiasa ingat kasih Tuhan dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang setia beriman sampai akhir. Doa. Masyarakat yang tertib ketika bekerja di kantor dan belajar di sekolah. Hanya dekat Allah. 25 Maret 2022. Ucapan bahagia Yesus, Lukas 10 ayat 23-24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Itulah ucapan bahagia yang dialamatkan kepada ke-70 murid Yesus. Sang guru sungguh bersyukur bahwa para muridnya boleh mengalami apa yang sebelumnya menjadi harapan dari banyak nabi dan raja. Entah mengapa, Yesus menyebut dua profesi yang tak biasa, dan pasti jumlah orangnya pun sangat sedikit. Dengan kata lain, para murid merupakan pribadi pilihan. Namun demikian, para murid tak perlu besar kepala. Pilihan itu memang membanggakan, namun tak perlu menjadikan diri mereka sombong. Itu semua merupakan prerogatif Allah, dan memang tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Mereka tak mungkin mengatakan bahwa diri mereka pasti lebih baik ketimbang nabi dan raja. Itulah makna sejati dari anugerah. Sebenarnya, ucapan bahagia Yesus ini juga dialamatkan kepada kita, orang percaya abad ke-21. Kita juga boleh mengalami Allah, dan karena itu kita dipanggil pula
untuk menjadi saksi agar semakin banyak orang mengalami Allah, sehingga semakin banyak orang yang berbahagia di bumi ini. Salam semangat dari kami, Literatur Perkantas Nasional. Sahabat Anda bertumbuh. Shalom, semangat pagi, berkat dan promosi disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup benar. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Setiap orang akan beroleh peninggian dari Tuhan jika memiliki kehidupan yang berkualitas. Meskipun kita berada di tengah lingkungan masyarakat yang menyembah Allah lain, kita harus berani melawan arus, tetap hidup kudus. Bayangkan jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, rusak moralnya, di mana melakukan dosa sudah menjadi hal yang biasa. Bisakah kita mempertahankan kekudusan dan hidup benar? Daniel hidup di lingkungan yang setiap hari syarat dengan pesta pora dan hawa nafsu. Tapi sejak menjejakkan kaki di lingkungan istana, Daniel berketetapan hati untuk tidak hanyut dalam pola hidup istana. Berani menolak dosa, tidak mau menyembah kepada raja meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan dari hal yang terkecil sekalipun. Soal makanan, Daniel tidak mau memberi celah bagi tipu muslihat iblis. Di akhir zaman ini jarang ditemukan orang yang demikian. Kebanyakan orang ikut-ikutan dan terbawa arus dunia ini. Tidak berani menolak dosa, malah tenggelam di dalamnya. Doa kami kiranya saudaraku selalu sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan pernah berhenti berdoa, jadikan doa sebagai gaya hidup. Salam dan doa kami, Tuhan memberkati. Renungan Harian Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Bacaan Yosua 4 ayat 14 sampai dengan 24, 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 15. Drama cinta dan air mata bisa saja karena corona. Sementara gereja kehilangan perjalanan penyaliban Tuhan yang didramakan dengan penuh penghayatan, dan biasanya para perempuan menangis histeris ketika dilihatnya yang diutus menjadi Yesus. Dibentak tak enak, ditendang terjengkang, bajunya berdarah, biar saja merah darahnya bukan sebenarnya, tetapi di hati melintas memori di kitab suci. Ganas dan kejinya para penyiksa anak manusia juru selamat dunia. Rupanya gereja bertujuan menguatkan iman jemaat semakin kuat dan hormat kepada Tuhan. Karena keselamatan yang diterima merupakan perjalanan penderitaan, sehingga air mata kita tanda cinta kepadanya. Cara dan tindakan bagaimana supaya manusia senantiasa menghormati Ilahi sudah terjadi berkali-kali diusahakan dan dilakukan dalam kehidupan perjalanan persekutuan orang beriman, di antaranya cerita Yosua dengan bangsanya ketika menyeberangi Kali Yordan. Bebatuan yang jumlahnya ada 12 diambil dari sungai Yordan dan ditegakkan, dijadikan peringatan bagi generasi nanti, supaya mereka mengerti kebaikan Tuhan kepada kakek nenek moyangnya. Dengan bukti aliran sungai Yordan berhenti saat tabut Tuhan lewat menyeberangi sungai ini.
Dengan ingatan demikian diharapkan para anak mereka percaya dan memuliakan Tuhan. Memori drama cinta dan air mata perjalanan penyaliban ini lebih menguasai nurani, menjadi piranti hati menghormati yang ilahi. Terbukti seperti safari mengunjungi para sahabat dan jemaat yang dilakukan Paulus dengan tulus. Ini ekspresi iman yang dikuatkan dengan tragedi penyaliban yang menjadikan keselamatan kehidupan, sehingga ia berkata dalam kitab 2 Korintus, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Jika saja karena pandemi kita berhenti mengadakan prosesi jalan salib di gereja, tetapi di jiwa kita tetap menyala. Peristiwa cinta dan air mata yang menyelamatkan jagat raya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat pagi sahabat kekasih Kristus. Jumpa lagi dengan Sabda Gembala hari ini, Jumat 25 Maret 2022. Judul, Setiap Tetesan Peluh. Sebelumnya mari kita berdoa. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku. Kepada yang maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Yesus, kami bersimpuh. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabat kekasih Kristus, setiap tetesan peluh akan selalu mendapatkan imbalannya. Setiap kerja keras yang kita lakukan pasti layak mendapatkan upahnya. Tetapi seorang yang hanya tahu berangan-angan tidak akan pernah menikmati apa yang diharapkannya. Jangan menyerah bila apa yang kita kerjakan saat ini begitu berat. Jangan putus asa bila hasil yang kita dapatkan begitu kecil. Tetaplah bersyukur atas berkat yang Tuhan beri, berapapun itu. Sekalipun kita harus menangis, menangislah di dalam Tuhan. Tuhan selalu ada untuk hati yang menangis. Tuhan selalu peduli setiap kesusahan umat-Nya. Meskipun saat ini kita belum menuai. Tetaplah membajak. Tanamlah di ladang yang Tuhan sudah tetapkan, dan bersabarlah sampai berkat itu Tuhan nyatakan atas hidup kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Ya Tuhan, tiap jam disuka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Dalam belas kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Salam Mentas.